Selamat datang di episode terakhir 11 Pemuda, 11 Cerita, 1 Kementerian Keuangan untuk Indonesia. Seperti yang sudah kita saksikan di episode sebelumnya, program pemulihan ekonomi nasional adalah framework atau grand design bagaimana pemerintah overcome problem dari pandemi COVID-19 dan juga pelemahan ekonomi yang terjadi. Mari kita lihat lebih mendalam tentang framework dari program pemulihan ekonomi nasional berikut ini. Framework ini yang pertama kita tentu yang harus diintervensi adalah sisi kesehatan itu sendiri. Karena kesehatan itu tadi saya bilang adalah yang membuat krisis ekonomi ini, pelemahan ekonomi ini. Jadi overcome the problems itu harus mulai dari sisi kesehatan. Jadi biaya penanganan untuk kesehatan itu menjadi kunci penyelesaian pandemi ini dan pemulihan dan sisi pelemahan ekonominya. Nah, itu yang harus diutamakan. Yang kedua adalah gimana caranya memberikan bantalan-bantalan untuk daya beli masyarakat. Ini kita sebut program pelindungan sosial. Itu adalah ada rincian, ada PKH, kartu sembako, bantuan tunai dan sebagainya. Nah, itu kenapa sih diberikan itu? Karena itu dibutuhkan karena krisis ekonomi ini akan membuat orang-orang yang tadi di kondisi vulnerable itu mereka terancam untuk masuk dalam kategori miskin. Jadi pemerintah butuh memberikan sebuah bantalan ekonomi atau yang akhirnya diberikan melalui cash transfer atau dengan pemberian subsidi. Nah, itu framework yang kedua. Framework yang ketiga yang harus diberikan adalah dukungan pada sektor dunia usaha, baik itu UMKM, baik itu pembiayaan di sisi korporasi, maupun dengan subsidi bunga, penjaminan kredit untuk korporasi juga, dan insentif usaha sisi perpajakan. Itu hal-hal yang harus menopang perekonomian menjadi bantalan untuk mereka yang ada di dunia usaha. Dan yang terakhir kita harus juga memberikan dukungan-dukungan untuk pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah itu juga banyak struggle di sisi COVID, karena mereka juga terdampak karena penerimaan daerah mereka juga terdampak karena salah satunya pajak bumi, pajak hotel dan pariwisata itu banyak yang untuk pemerintah daerah. Nah, itu yang pemerintah pusat juga perlu overcome problem yang ada di daerah. Jadi kita memberikan semacam pinjaman daerah, DAK fisik dan DID untuk pemulihan ekonomi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sebanyak 98% usaha pada level mikro atau sekitar 63 juta terkena dampak pandemi COVID-19. Jadi pemerintah itu selalu menganggap UMKM itu adalah backbone dari perekonomian Indonesia. Jadi UMKM itu pada krisis tahun 98 itu berhasil membawa Indonesia melewati krisis ekonomi, dan sekarang juga kita akan berusaha mengandalkan UMKM lagi untuk menggerakkan ekonomi Indonesia. Jadi melalui pandemi ini salah satu program yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, utamanya di Direktorat Sistem Manajemen Investasi, adalah terkait subsidi bunga. Jadi subsidi bunga ini ditujukan pada kredit produktif. Jadi diutamakan untuk UMKM yang memiliki kredit produktif itu di seluruh lembaga jasa keuangan, mau dia bank, BPR, perusahaan pembiayaan, termasuk koperasi. Nah, jadi sampai dengan saat ini itu program disalurkan bekerjasama dengan seluruh lembaga jasa keuangan itu, bahkan kita juga melibatkan OJK, Kementerian BUMN, dan termasuk juga Kementerian Koperasi dan UKM untuk menyukseskan program ini. Dan penyaluran untuk subsidi bunga ini sendiri itu dipantau oleh petinggi-petinggi Kementerian Keuangan sampai dengan level Menteri Keuangan itu sendiri secara mingguan. Jadi kalau kita bilang program ini adalah program yang sangat dimonitor sekali, karena ketercapaian dari program ini akan jadi salah satu pilar dari pemulihan ekonomi nasional itu sendiri. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menggulirkan program penjaminan kepada korporasi padat karya.
Hal ini bertujuan sebagai langkah percepatan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana kita ketahui bersama, pandemi COVID itu memberikan dampak yang sangat luas dan signifikan, termasuk ke dunia usaha. Salah satunya adalah BUMN. Nah, di satu sisi kita paham bahwasanya BUMN ini itu merupakan agent of development. Mereka menyediakan barang dan jasa dan juga menjadi pioneer terhadap sektor-sektor yang mungkin tidak menarik bagi private. Nah, kemudian di sisi lain BUMN ini juga sebagai value of creation, mereka menciptakan nilai dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Apabila kita membiarkan BUMN ini terdampak COVID dan kemudian bleeding, cost of doing nothing is too much. Jadi pemerintah harus hadir di sini untuk menjamin keberlangsungan dari BUMN-BUMN ini. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah pemerintah memberikan dukungan kepada BUMN yang terdampak, itu satu. Tetapi tidak sampai di situ saja, pemerintah juga memberikan dukungan kepada BUMN yang dapat memberikan dampak kepada pemulihan perekonomian. Itu merupakan prinsip pertama dalam penyaluran dukungan pemerintah. Kemudian yang kedua adalah dukungan pemerintah itu bersifat pilihan terakhir atau last resort. Jadi sebelumnya BUMN-BUMN ini itu harus melakukan upaya restrukturisasi internal dulu. Mereka harus melakukan efisiensi, mereka harus melakukan renegosiasi hutang, baru kemudian mereka datang ke pemerintah untuk meminta dukungan. Jadi dari total 695,2 triliun, itu ada 27 triliun yang betul-betul didedikasikan kepada Pemda, merupakan program PEN tahun 2020. Ya, selanjutnya untuk transfer ke daerah dan dana desa dalam rangka PEN itu terdapat 6 program PEN di daerah yang diantaranya 4 didukung oleh dana TKDD. Yang pertama adalah insentif tenaga kesehatan melalui BOK tambahan, bantuan operasional kesehatan tambahan, digunakan untuk memberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan yang telah menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID ini. Kemudian yang kedua ada cadangan DAK fisik, diberikan dengan tujuan untuk mendukung pemulihan perekonomian di daerah dengan cara memulihkan kegiatan DAK fisik yang sempat dihentikan sebelumnya. Kegiatan DAK fisik yang dipulihkan itu lebih bersifat melibatkan stakeholder lokal seperti penyedia, penggunaan material dan tenaga kerja lokal, serta kegiatannya dapat diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan. Selanjutnya ada DID tambahan, diberikan kepada daerah apabila daerah telah memenuhi kriteria-kriteria antara lain penurunan paparan secara nasional, kemudian perbaikan posisi penanganan COVID berdasarkan status zonasi dari BNPB, kemudian mendukung program pemulihan ekonomi, dan yang terakhir kriterianya adalah memberikan inovasi atas pelaksanaan protokol COVID-19. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, BLT dana desa atau bantuan langsung dana desa, diberikan untuk memberikan bantuan kepada keluarga miskin di desa yang tidak mendapatkan bantuan dari pusat seperti program keluarga harapan, kartu sembako, dan kartu prakerja. Selain itu, terdapat pula hibah pariwisata dan pinjaman daerah dalam rangka PEN, diberikan dengan tujuan untuk mereaktivasi pariwisata nasional dengan cara memberikan safety net kepada industri pariwisata seperti hotel dan restoran, dan memberikan bantuan kepada daerah untuk menciptakan lingkungan wisata yang bersih, sehat, sesuai dengan protokol COVID-19 untuk supaya sektor pariwisata nasional ini dapat bergerak kembali. Kemudian yang terakhir adalah pinjaman daerah dalam rangka PEN, diberikan dengan tujuan untuk memberikan dukungan kepada daerah dalam rangka pemulihan ekonomi
melalui pemberian pinjaman dengan bunga yang sangat rendah yaitu 0%. Target sasarannya adalah daerah yang terdampak COVID dan mempunyai program pemulihan ekonomi yang mendukung PEN. Jadi pinjaman daerah dalam rangka PEN ini nantinya pelaksanaannya melalui PT SMI dalam bentuk pinjaman program dan pinjaman infrastruktur. Penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional menelan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, setiap rupiah yang dikeluarkan haruslah bisa dipertanggungjawabkan dan juga dilaksanakan dengan akuntabel. Kementerian Keuangan berkomitmen untuk melakukan pengawasan dalam setiap proses program tersebut berjalan. Dari berbagai program yang dilaksanakan dalam rangka penanganan COVID dan juga pemulihan ekonomi nasional tadi, tentunya merupakan kebijakan yang penting dan harus bisa kita pastikan outcome dan impact-nya kepada masyarakat. Untuk itu, Itjen sebagai auditor intern pemerintah dan trusted advisor harus bisa memastikan kecepatan, ketepatan, dan akuntabilitas dari program ini. Dalam melaksanakan hal tersebut, Itjen melakukan pengawasan secara end-to-end, baik melalui kegiatan assurance dan consulting, mulai dari perencanaan maupun penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Sebagai contoh, Itjen berperan aktif dalam mengawal insentif pajak. Itjen terus bekerjasama dengan DJP untuk mengidentifikasi risiko-risiko terkait dengan pemberian insentif ini dan juga memastikan bahwa penerima insentif merupakan orang yang berhak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, Itjen juga melaksanakan peran koordinasi. Itjen dalam hal ini terus berupaya untuk meningkatkan sinergi antara APIP Kementerian Lembaga, BPKP, SPI BUMN, SPI BULU maupun dengan aparat penegak hukum. Hal ini tentu karena program penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional merupakan program yang lintas sektoral dan multidimensional. Oleh karena itu, harus melibatkan peran aktif dari seluruh stakeholder terkait. Diharapkan pengawasan yang dilaksanakan oleh Itjen dalam mengawal program penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional dapat menjamin bahwa program ini dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan tetap akuntabel. Dalam kondisi seperti ini, saya benar-benar melihat bagaimana kerjasama antara eselon 1 di Kementerian Keuangan. Dan juga kita bisa lebih engage sama unit-unit lain tanpa berasa ada batas. Karena seluruh Kementerian Keuangan itu bersatu untuk menghadapi permasalahan yang ada dan muncul dalam pandemi ini. Jadi semuanya bersama-sama menjalankan program yang dicanangkan oleh Presiden agar kita bisa sama-sama menangani COVID dan dampaknya. Sejak awal COVID-19 masuk ke Indonesia, pemerintah memberikan respon cepat untuk mengatasi masalah tersebut. Tidak hanya sisi kesehatan, tapi dari semua sendi kehidupan, termasuk di bidang ekonomi. 2020 memang tidak berjalan seperti yang kita mau, tapi harapan untuk bangkit dan menuju Indonesia yang lebih baik masih jelas terlihat di tahun mendatang. Saya yakin 2021 adalah tahun di mana kita bangkit dan bersatu untuk mewujudkan Indonesia maju. Kalau saya yakin, bagaimana dengan Anda? Yakin. 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 Yakin banget, optimis, pasti bisa. Optimis banget pastinya. 100% Indonesia pasti bisa Survive dari pandemi ini. Kita pasti bisa. Oke, optimis banget. Ya gitu dah.